حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هاجي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ السيد الشريف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم Haji Ahmad Muwardi Betawi bin Haji Abdullah ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Maqbullah binti Haji Zainal Abidin ثم إلى المرحوم Pak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur ثم إلى المرحومة Bu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim ثم إلى المرحوم Pak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail ثم إلى المرحومة Bu Hajah Armani binti Ki Haji Ja'ali Hasyik ثم إلى المرحوم Pak Haji Ahmad Qarizi Ahmad Mawardi ثم إلى المرحوم Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Mawardi ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur ثم إلى المرحومة Bu Hajah Siti Munirah binti Haji Abdullah Nur usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah wa barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun wa 'alaika bil 'adli fi ra'yatika. Benar ya? Halaman 26 ya. Al khasati wal 'amati wa kamalil hifdhi wa tafaqqudi laha. Faslun, ini adalah suatu fasal. Wa 'alaika bil 'adli fi ra'yatika, dan mustilah atas dirimu dengan berlaku adil. Ya, berlaku adil. Apa adil? Al-adlu apa? Wad'u syai'in fi mahallih, itu adil ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil ya. Fi ra'yatika, kepada rakyatmu. Al-khasati, baik rakyat yang khusus, wal amati, dan juga rakyat yang umum. Gitu ya. Jadi mustilah atas dirimu berlaku adil terhadap rakyatmu. Ya, rakyatmu. Baik yang sifatnya khusus
dan juga rakyat yang sifatnya umum, gitu ya. Jadi tiap-tiap kita ini punya rakyat, gitu ya, punya rakyat, rakyat. Bukan presiden saja punya rakyat, gitu ya. Tiap-tiap kita punya rakyat. Ya, nanti ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Jadi adil ini bukan rata ya. Adil itu wad'u syai' fi mahalih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada orang punya anak 4, yang satu umur 17 tahun, yang satu umur 14 tahun, yang satu lagi nomor 3 umurnya 8 tahun, yang satu lagi yang terakhir si bontot nih, anaknya nih umur 4 tahun, gitu ya. Di 4 tahun, 8 tahun, ada yang 14 tahun, yang gede 17 tahun. Lempongan dia mau pergi sekolah, ya, lempongan mau pergi sekolah. Kalau umpama yang SMA nih, yang 17 tahun dikasih jajan seumpama 20.000 atau katakan 25.000, kira-kira yang umur 4 tahun dikasih 25.000 juga nggak kira-kira? Hah? Nggak adil dong. Adil? Adil, walaupun nggak rata gitu. Karena adil lain merata. Kalau rata, yang satu dikasih 25.000, yang lain juga 25.000, itu rata. Justru kalau kita kasih umpama yang kecil juga 25.000, yang SMA 25.000 juga sama gitu, nggak adil bisa-bisa. Namanya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan di tempatnya. Nanti yang anak SMA-nya protes, apa-apaan orang tua, masa yang baik 25.000 saya juga 25.000 gitu. Atau umpama dipukul rata ukuran baik 4 tahun, yang baik dikasih duit umpama 1.000 perak, masa yang SMA 1.000 perak juga gitu ya. Nanti namanya zalim. Lawan dari adil itu zalim. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, gitu ya. Itu namanya zalim. Nah, kita disuruh berbuat adil pada rakyat kita, baik yang sifatnya khusus dan juga sifatnya umum. Wa kamalil hifdi, dan juga mustilah atas dirimu dengan menyempurnakan penjagaannya. Ya, kita sempurnakan tuh penjagaan kepada rakyat kita, sempurnakan penjagaannya. Wa tafaqqudilha, dan juga mustilah atas dirimu ya dengan tafakkud. Tafakkud tuh memeriksa, ya, memeriksa, dipantau terus, diselidikin, diteliti baginya, yaitu bagi rakyatmu itu. Jadi jangan dianggurin, jangan dicuekin, gitu ya. Fa innallaha ta'ala sa'iluka minha anha, ya. Maka sungguh Allah Ta'ala itu sa'iluka, nanti akan bertanya kepada dirimu, anha, tentang dia. Siapa dia? Rakyatnya. Ya, Allah bakal bertanya nanti kepada kita tentang rakyat kita. Apakah kamu sudah berbuat adil kepada rakyatmu itu? Apakah kamu itu sudah memberikan kesempurnaan penjagaan kepada rakyatmu itu? Apakah kamu sudah berlaku tafakud, senantiasa memeriksa, meneliti, melihat, memantau kepada rakyatmu itu? Ya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Sedangkan tiap-tiap pemimpin itu mas'ulun, nanti akan ditanya. Ya, ditanya di sini diartikan ulama kita dimintakan pertanggungjawaban, gitu ya. Mas'ulun dimintakan pertanggungjawabannya an ra'iyati, dari rakyatnya. Begitu. Nanti kita, rakyat kita ini nanti semuanya bisa protes tentang keadaan kita sebagai pemimpinnya. Ya. Menuntut, kan dikatakan dalam hadis kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu ini pemimpin, bukan presiden saja, bukan gubernur saja, tapi tiap-tiap kita, tiap individu kita ini pemimpin, ya. Wa huwa mas'ulun an ra'yati, yang nanti pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban, bakal ditanya-tanyain tuh tentang perihal keadaan rakyatnya. Bagaimana rakyat pemimpin kamu? Begitu. Apakah sudah mensejahterakan kamu?
Apakah telah memberikan kamu kepada hak-hak yang mesti ada pada kamu, atau apakah malah kamu terzalimin dengan adanya pemimpin kamu? Begitu ditanyain gitu ya, bakal ditanyain. Gimana? Ustaznya misalnya dari RT ke RW, nggak presiden langsung ke rakyat, jadi adik. Iya semuanya maksudnya. Iya artinya gini, presiden ditanya, ya gubernur ditanya, camat ditanya, lurah ditanya, kalau bupati ditanya, wakil tanya wakilnya, tanya juga wakilnya. Ya udah gitu. RW-nya, RT-nya, bahkan kita nggak bicara RW RT, diri kita setiap masing-masing kita dikatakan kulukum ra'in, tiap-tiap kamu tuh pemimpin. Karena kita pemimpin, makanya namanya pemimpin punya rakyat. Ada nggak pemimpin tanpa rakyat? Nggak ada. Tiap-tiap kita juga pemimpin yang nanti bakal ditanya pertanggungjawabannya. Berat, ya berat. Gitu. Wa'ani bira'yatika al-khasati, dan yang saya maksud, kata mu'alif kitab ini, kata Habib Abdullah Al-Haddan, yang saya maksud bira'yatika al-khasah, dengan rakyatmu yang khusus itu. Siapa itu rakyat yang khusus? Jawarihuka as-sab'u, yaitu anggota-anggota tubuhmu yang 7 jumlahnya. Jadi rakyat kita yang khusus itu adalah anggota tubuh kita yang 7 jumlahnya, ya 7. Apa-apa itu yang 7? Al-lisan, yang pertama lisan, ya lisan. Yang kedua was-sam'u, dan juga pendengaran kita, ya. Yang ketiga wal basaru, penglihatan kita. Yang keempat wal batnu, perut kita. Yang kelima wal farju, kemaluan kita. Yang keenam wal yadu, tangan kita. Yang ketujuh wal rijlu, kaki kita. Jadi 7 anggota tubuh kita ini yang dinamakan rakyat kita secara khusus, ya, rakyat kita secara khusus, yang mana engkau harus berbuat adil, harus senantiasa memberikan penyempurnaan penjagaan, harus memberikan tafakut, senantiasa perhatian yang besar, pemeriksaan kepadanya, yaitu kepada 7 anggota badan ini: lisan, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7. Kenapa? Karena ini 7 anggota yang senantiasa banyak amal dalam kehidupan sehari-hari, banyak kerjanya, ya. Amalnya maksudnya banyak kerjanya gitu. Mata, lisan kita, mulut, kayak kemarin mulut ini, apalagi mulut nih, mulut ini tempatnya pencurahan segala sesuatu. Mata ngelihat, mulut yang ngomong. Tuh apaan masa kayak begitu? Itu kan dari mata mulutnya. Pendengaran kita, ada orang nyanyi, ya, kenceng-kenceng, terus kita dengar kuping kita. Mulut ngomong, nah suara jelek kayak nyanyi. Gitu. Ya, terus mata kita juga ngelihat begitu. Terus juga perut kita nih, perut hati-hati. Ya, perut biar kata dia nggak ngapa-ngapain, tapi tempat tumpukan dari segala sumber yang masuk tuh perut. Bagaimana kita cara menjaga perut? Bagaimana kita memberikan pengawasan kepada perut? Bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab atas perut? Dengan cara jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, barang-barang yang tidak halal. Itu perut tuh, ya, bahaya perut juga. Lalu farji kita, kemaluan kita, paham dah ya kemaluan bagaimana tuh cara beramalnya, itu kemaluan. Apakah dia sampai kepada sesuatu yang benar atau malah sampainya kepada sesuatu yang tidak benar, begitu.
tidurnya sama, nyampurnya sama, ngempetnya sama, dempetnya gitu ya, kemaluan. Cuman yang satu bisa halal, yang satu jadi haram, bisa nggak? Bisa. Yang satu dengan sebab pernikahan halal, yang satu dengan sebab perzinahan haram. Itu pun harus dijaga. Ya. Wal yadu, tangan kita, bagaimana tangan kita nanti dalam berbuat amalnya. Apakah tangan kita ini termasuk tangan yang panjang tangan, atau tangan kita tangan yang terpelihara? Ya, kaki kita juga bagaimana langkah kaki kita? Apakah langkah kaki kita termasuk langkah kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia, atau malah kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dimana Allah tidak menghendaki kita ada di situ? Begitu. Itu yang mesti dijaga. Ya, dengan cara apa? Ya, bersikap adil kepadanya. Fa inna hadhil jawariha ra'iyatun istara'aqallahu iyaha. Maka sungguh jawari ini, anggota-anggota tubuh kita ini, tuh yang 7 tadi yang disebutkan secara khusus, ra'iyatun, itu rakyat tuh, ya. Anggota tubuh kita itu rakyat yang mesti kita jaga, kita pelihara, dan kita mesti bersikap adil kepadanya. Istara'aqallahu iyaha, ya, yang Allah Ta'ala mencenderungkan, memikatkan kepada engkau, iyaha, kepada 7 anggota tubuh kita yang khusus tadi. Ya, Allah jadikan itu suatu pikatan buat kita, ya, pikatan buat kita. Wa amanatun i'tamanaka, dan 7 anggota tubuh kita yang tadi itu suatu amanah, i'tamanaka, yang Allah percayakan kepada kamu, alaiha, atasnya, atas anggota tubuh itu. Ya, kalau amanat kan dititipin, amanat itu dititipin, bukan dikasih mutlak, titipin, nanti pada saatnya balikin lagi, kita amanat namanya. Ya, Allah percayakan nama kita. Begitu, Allah percayakan kepada kita. Nah, terus kita bagaimana? Mesti punya sikap yang bagus di dalam menjaga amanat itu. Mesti punya sikap bagus, jangan disembarangin. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, sahib kitab ini, itu beliau dalam riwayat tuh matanya buta dari kecil, nggak ada lahir dari kecil gitu ya. Tapi beliau justru bersyukur dengan keadaan itu. Kenapa sebabnya? Nah, itu dia, dengan sebab tidak melihat mata itu menjadikan dirinya terbebas daripada pertanyaan mata gitu. Tapi pun demikian, Al-Habib Abdullah Al-Haddad tidak melihat matanya, namun mata hatinya Allah Ta'ala buka terang-terang. Ya, bayangkan seorang yang nggak bisa melihat, betapa banyak karangan kitabnya yang manfaat buat kita. Itu kalau ada orang jalan matanya melek, kesandung batu, Habib Abdullah nggak kesandung, bisa lompatin, tahu ada batu gitu. Ya, walaupun nggak ngelihat matanya, tapi mata hatinya Allah Ta'ala buka lebar-lebar. Kita orang mata zahir terang-terang ngelihat semuanya, tapi mata hatinya gelap, sandung juga. Ya, hati-hati. Jadi jaga betul tuh amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada jawarih, anggota-anggota tubuh kita itu, ya. Jaga betul, ya, amanah mesti dijaga, jangan disia-siain amanah. Idza dhuyi'atil amanatu fantadhiri sa'ah. Maka jikalau amanah udah disia-siakan, fantadhiri sa'ah, tunggu tuh sa'ah. As-sa'ah itu bermakna hancurnya, as-sa'ah bermakna kiamatnya gitu. Amanat disia-siain, rusak udah gitu, ya, rusak. Fa'alaika, maka mustilah atas dirimu, bikaffiha, dengan mencukupkannya, yaitu mencukupkan, menjaga, menahan amanah itu, an maksiatihi, daripada berbuat maksiat kepadanya. Karena itu amanah dari Allah, maka jaga betul, jangan sampai amanah itu justru kita pakai maksiat kepada Allah yang berikan. Jangan. Mata dari Allah, malah kita buat maksiat mata kita kepada Allah Ta'ala. Ya, lisan dari Allah,
malah kita buat lisan kita dalam bentuk maksiat kepada Allah. Ada nggak orang begitu? Yang mana? Yang mana orangnya? Kita kali gitu. Oh bukan yang belah sana. Iya ente juga sama begitu. Banyak orang dulunya lupa begitu. Ya. Wasti'maliha, dan juga mustilah atas dirimu dengan mempergunakan jawarih itu bita'atihi, yakni dengan berbuat ketaatan kepada Allah. Mestinya amanah yang Allah berikan kepada kita, kita cukupkan dari maksiat. Artinya jangan bikin maksiat kepada Allah, dan kita pergunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Itu namanya cara menjalankan amanah. Makanya segala macam bentuk amanah apapun, selama dalam kebaikan amanah tersebut, bagaimana cara menunaikannya? Cara menunaikannya adalah dengan diamalkan untuk berbuat taat sama Allah. Segitu. Apapun jabatan amanahnya, apapun bentuk amanahnya, kalau digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, itu namanya dia menjalankan amanah. Kalau digunakan untuk maksiat, tidak amanah. Apapun itu, baik jabatan, memimpin gitu ya, apalagi urusan yang ada pada diri sendiri. Fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala itu innama khalaqaha laka lituti'ahu biha, ya. Innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu innama, hanya saja, khalaqaha, telah menciptakan Allah kepada jawarih itu, kepada anggota tubuh itu, laka, bagi dirimu, lituti'ahu biha, agar kamu senantiasa berbuat taat kepada Allah, biha, dengan jawarih itu, dengan anggota tubuh itu. Itu tujuan Allah Ta'ala kasih kita jawarih, anggota tubuh tuh untuk kita berbuat taat, ya, untuk kita berbuat taat, bukan berbuat maksiat. Makanya kita mesti betul-betul jaga. Diajarin tuh kita tuh, coba periksa tiap saat, sobahan wa masaan, baik di pagi hari, petang hari, itu periksa anggota tubuh kita. Apakah anggota tubuh kita itu hafidat min hududillah, telah terjaga anggota tubuh daripada batasan-batasan Allah Ta'ala, dari syariat. Dikatakan kalau memang ternyata kita dapetin anggota tubuh kita itu telah berbuat baik, sama Allah Ta'ala, fasyakarallah, maka bersyukur sama Allah Ta'ala, bersyukur sama Allah. Umpama mata kita udah terjaga, telinga kita terjaga, ya, lisan kita terjaga, perut kita terjaga, tangan kita terjaga, kaki kita terjaga, umpama hari-hari gitu, maka yang mesti kita kerjakan fasyakarallah, bersyukur sama Allah Ta'ala, ya, wala ahlan lidzalika, dan jangan pernah merasa pantas dengan kebaikan itu. Bersyukur mesti pada saat kita mendapatkan anggota tubuh kita bagus, tapi jangan pernah punya perasaan pantas mendapatkan kebaikan. Jeleknya orang, banyak tergelincirnya orang yang padahal zahirnya baik, karena di hatinya dia punya perasaan pantas mendapatkan kebaikan, itu rusak lagi, ya. Alhamdulillah saya bisa ngejaga mata saya, telinga saya, lisan saya, perut saya, tangan, kaki saya nggak gunakan pada hal-hal yang haram hari ini, ya Allah, terima kasih. Kalau bukan saya kayaknya susah kayak begini, begitu. Akhirnya begitu. Makanya puasa gini, kalau orang berbuat baik boleh nggak? Terus berbuat baik, perintah. Kalau merasa baik, nggak boleh. Yang bikin rusak amal baik itu karena dirinya merasa baik, gitu. Itu. Jadi bukan cuma zahirnya saja, batin juga mesti dijaga. Banyak rusak amalan zahir karena batinnya rusak, gitu. Ya, karena batinnya rusak, hati-hati.
Jadi kalau memang kita dapetin anggota tubuh kita bagus, ya bersyukur sama Allah. Wala ahlan lidzalika, tapi jangan pernah merasa pantas dengan itu. Ya, jangan merasa kurang aja. Adapun di berbuat baik itu bisa karena pertolongan Allah. Kalau Allah ngasih pertolongan bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Dengan tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa. Biar katanya pakai peci, pakai kain, pakai koko, pakai sorban panjang-panjang lagi gitu. Kalau tidak ada pertolongan Allah buat kita berbuat baik, nggak berbuat baik juga. Peci cuma pajangan kepala, baju cuma buat nutupin apa namanya, nutupin pano di dada, begitu ya, pano gitu. Ya, bagaimana coba? Kain kita kelihatan pantas buat sembahyang, buat syiar Islam, ternyata cuma apa? Cuman buat nutupin cacat kaki. Apa yang yang kita bisa banggain? Nggak ada kayak gitu, ya, nggak ada. Makanya mesti bagus semuanya. Nah, kalau seumpama kita dapetin tuh pada saat sobahan masaan di pagi hari petang hari, kita dapetin tubuh kita, anggota tubuh kita itu telah banyak berbuat dosa. Kita kan suka berhitung nih, ya Allah, ini hari saya menipu orang, ya Allah, ini hari saya udah ngelihat yang nggak pantas, ya Allah. Ya Allah, ini hari mulut saya udah ngomong macam-macam. Ya Allah, tangan saya udah banyak berbuat yang nggak bagus. Ya Allah, kaki saya udah ngelangkah ke tempat-tempat yang nggak bagus. Gitu. Didapetin itu tuh pada saat dia taftish, pada saat dia tafakut memeriksa dirinya, dia dapetin dirinya itu berdosa, melakukan dosa. Apa yang harus dikerjakan? Fastaghfirullah. Maka hendaklah dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunin ya Allah, maafin ya Allah. Habis diminta ampun, apa kira-kira? Fayashkurullah, maka hendaklah dia bersyukur pula sama Allah. Kenapa bersyukur sama Allah? Kan didapetin dirinya maksiat. Dia bersyukur kepada Allah lantaran Allah masih berikan taufik kepadanya untuk bisa menghitung-hitung dosa kesalahannya, dan Allah Ta'ala tidak lebihkan daripada anggota tubuhnya talattahat, ya, yang senantiasa berlumuran bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat lebih dari maksiat yang dikerjain. Masing bagus dikasih apa ya? Dikasih taufik buat minta ampun Allah. Banyak orang maksiat bikin dosa tapi nggak dikasih taufik suruh minta ampun. Walhasil sepanjang hayatnya di dosa mulu. Akhirnya apa? Meninggal bawa dosa. Kalau orang yang tobat, ya, orang yang tobat minatan dari dosanya kamaladan balah, seperti orang yang nggak punya dosa. Dikasih apa? Dikasih taufik sama Allah, suruh tobat. Makanya kalau ada orang bikin dosa, obatnya apa? Tobat. Bikin dosa, obatnya tobat. Dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Sampai nangis. Oh, ya Allah, maafin ya Allah, ampunin ya Allah. Hamba ini hamba paling bejat ya Allah, sedangkan Kau Tuhan yang Maha Rahman ya Allah. Ampunin hamba ya Allah, rahmat-Mu luas daripada besarnya dosa saya ya Allah. Begitu, nangis tuh. Wah, sok-sokan tuh. Dipelokin orang-orang keluarganya, temennya pada, saya udah tobat, saya tobat. 2 hari bikin maksiat lagi. 2 hari bikin maksiat lagi. Apa yang mesti kerjain? Tobat lagi. Sampai orang celak-celak, lo tobat bohong lo. Ya bagaimana, habis perlu begitu ngomongnya. Tobat lagi, minta ampun lagi, nangis lagi, maksiat lagi, ya tobat lagi. Sampai kapan? Sampai dia bosan bikin maksiat. Kalau dia belum bosan bikin maksiat, jangan bosan tobat. Emang itu obatnya. Gambarannya begini, kayak orang sering puyeng nih, palanya lehernya tegang. Kalau dikerokin baik, wah alhamdulillah enakan nih, gitu. Nanti 3 hari puyeng lagi, ngapain dia? Kerokan lagi gitu, ya. Kamu enakan lagi, alhamdulillah enakan nih. Seminggu puyeng lagi, kerok lagi, gitu itu. Sampai kapan dikerok? Sampai dia nggak puyeng lagi gitu, dia nggak puyeng beres, kan gitu. Tobat juga begitu.
Kalau kita belum berhenti dari maksiat, jangan pernah berhenti taubat. Terus orang yang dengar katanya gini, apaan tuh begitu? Enteng banget dimain-mainin begitu. Obat maksiat, maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi. Bukan masalah dipermainkan, enteng, emang itu obatnya. Bayangin kalau ada satu orang yang Allah tidak berikan taufik kepada dirinya untuk bertobat, ada nggak? Ada. Mudah-mudahan bukan kita orangnya gitu. Dia maksiat mulu, tapi sama Allah nggak diberikan taufik buat bertobat. Dia tahu tobat tuh ngapusin dosa, tapi dia nggak tobat, nggak ada taufik, nggak ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Akhirnya kekal dosa dalam dirinya sampai akhir hayatnya. Gitu. Jadi adanya taubat itu ya pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak memberikan pertolongan kepada seorang hamba dengan taubat, ya nggak ada taubat bagi dirinya. Gitu ya. Jadi kalau emang sekira-kira kita dapetin diri kita itu dalam keadaan talatahat bil ma'asi bil maksiatin minal ma'asi, ya, berlumuran dosa dari kita, dari banyaknya maksiat, segera minta ampun Allah Ta'ala dan bersyukur karena Allah masih berikan kita taufik pertolongan untuk bertobat pada saat itu. Begitu. Orang kalau ingat dosa, maknanya disuruh ngapain? Tobat. Nggak ada orang yang ingat dosa, wah dosa saya lu banyak, cuman masih banyakan dia, biar saya balap lagi. Nggak ada begitu. Kan tujuannya buat minta ampun Allah Ta'ala. Ya, begitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongan kepada kita, ya, zahir dan batin kita. Jadi innama khalaqaha laka lituti'ahu biha, ya, hanya saja Allah menciptakan jawarih itu, anggota tubuh itu, laka bagi dirimu, lituti'ahu biha, agar kamu berbuat taat kepada Allah dengannya, dengan anggota tubuh itu. Wahya, dan itu semuanya anggota tubuh itu min ajalli ni'amillahi alaika, termasuk daripada sebesar-besar kenikmatan Allah atas dirimu, ya. Wa syukruha, dan mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri daripada kenikmatan itu? Diberikan anggota tubuh itu adalah suatu kenikmatan dari Allah. Namanya nikmat mesti diapain? Disyukurin. Nikmat itu disyukurin. Nah, mensyukuri nikmat itu bagaimana? Mensyukuri nikmat jawarih anggota tubuh bagaimana? Maka wasyukruha, dan mensyukurinya itu antuti'ahu, adalah bahwa engkau berbuat taat kepada Allah Subhanahu biha, dengannya, yaitu dengan anggota tubuh itu. Ngebuat taat. Mata yang Allah berikan ini jangan gunakan melainkan buat kebaikan, buat baca Quran, baca hadis, baca ilmu, baca nasihat, boleh, ya. Jangan kita pakai buat nonton film mulu mata, ya. Itu kan ini filmnya juga film apa namanya? Iya, film yang pendidikan, ya. Artinya jangan selalu kayak begitu, sayang. Nonton film-film tuh boleh-boleh saja selama bukan pada hal-hal yang dilarang gitu, boleh. Tapi bolehnya mubah. Cuman kalau kita gunakan buat yang mubah-mubah saja dalam artian sekedar boleh tanpa ada pahala di situ, sayang. Ketahuan nih buat baca Quran, ya, baca hadis gitu, ya. Telinga kita, ya, pendengaran kita. Ada orang, dua orang yang lagi ngomongin orang, lagi gibah, orang lagi gibah. Kita awalnya nggak tahu, nggak kedengeran, tahu-tahu kedengeran di kuping kita. Kadang nggak jelas, kita langsung duduk, bangkit masang kuping gitu. Boleh nggak? Ngedengerin orang gibah aja nggak boleh kita. Kalau kita bisa halau, nggak boleh ngomongin orang. Kalau kita nggak bisa, pergi, tinggalin, gitu. Bukan masang kuping baik-baik, gitu ya, biar tahu, jangan. Sama yang kayak orang ngerjain ghibahnya. Ya, bagaimana juga lisan kita, ya, tangan kita, kaki kita. Gunakan semuanya adalah untuk berbuat taat kepada Allah. Wa alla
ta'sihu ya. Ya benar ya, ain itu ya. Wa alla ta'sihi bi syai'in minha, dan bahwa jangan engkau bermaksiat kepada Allah bi syai'in dengan sesuatu minha daripada anggota tubuh itu, jangan. Kalau kau berbuat maksiat namanya engkau nggak bersyukur. Bersyukur berbuat taat, kalau maksiat nggak bersyukur namanya berbuat kufur gitu ya, mengingkari nikmat. Fa in tarakta dzalika, maka jikalau kau tinggalkan yang demikian itu, kau tinggalin, disuruh taat kau malah berbuat maksiat, atau meninggalkan namanya ya. Walam taf'alhu, dan tidaklah kamu mengerjakannya, faqad badalta ni'matallahi kufran. Maka sungguh engkau telah mengganti akan nikmat Allah Ta'ala itu kufran, dengan kufuran namanya, bukan syukur. Kalau syukur mensyukuri kenikmatan Allah yang dalam bentuk anggota tubuh, maka gunakan anggota tubuh itu untuk berbuat taat. Kalau pakai maksiat namanya engkau mengganti kenikmatan itu dengan kekufuran. Allah senang nggak kira-kira? Nah, kagak. Bang, bagi duit dong bang. Buat apaan? Buat makan bang. Udah 2 hari ini belum punya nasi, begitu. Belum punya nasi? Belum. Kemarin makan apaan? Cuma makan pizza doang. Enakan dia ya 2 hari ya. Malah makan nasi. Walhasil karena kasihan dikasih. Nih saya kasih. Tapi jangan buat mabok ya. Jangan buat minum-minum ya. Tenang bang. Jika tahu-tahu kita tahu depan mata kita itu duit yang kita kasih dibuat beli minum, buat beli minum gitu, kira-kira kita ngasih kecewa nggak? Ya. Nanti diminta kita kasih lagi nggak? Ada gitu, kecewa namanya. Nah kita pada urusan nikmat jangan bikin yang ngasih kecewa gitu ya. Walaupun Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kadang-kadang Allah udah kita kecewain masih bagi juga kita gitu. Mendasar kita yang nggak tahu malu aja. Dia bikin kecewa masih minta lagi, bohongin lagi masih minta lagi. Allah sih Maha baik, dikasih aja sama Allah Ta'ala. Begitu Maha baiknya Allah Ta'ala sama kita ya. Dikasih aja lagi, dikasih lagi. Coba kayak kalau dosa titipan Allah ke anak gimana bang? Baik. Titipan Allah anak kan, terus kita nggak bisa menempatkan menaruh anak untuk ilmu sampai dia dewasa itu baru ada penyesalan, gimana lagi? Tobat nih sampai tuh anak ya jauh kan tanggung jawab. Jadi kalau anak ini kan nanti masuknya kepada rakyat yang umum gitu ya. Ini kan secara khusus. Adapun semua yang jadi rakyat kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Bagaimana dengan anak? Sama. Kalau emang kita nggak, sebagai orang tua nggak bisa menjalankan amanah yang ada, maka nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya sama. Makanya apa tugas orang tua? Ada tuh ya kewajiban orang tua. Saya ingat jadi ini, ingat apa ya? Ingat satu riwayat gitu ya. Jadi pernah suatu ketika ja'a rajulun bibnihi ila Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki bawa anaknya datang ke Sayyidina Umar. Dia ngomong tuh, "Ya Amirul Mukminin, inna ibni hadza ya'uqni." Ini Sayyidina Umar, anak saya ini durhaka sama saya. Begitu. Anak saya durhaka sama saya. Maka kata Sayyidina Umar, "Ama takhafullaha bi uquqi walidika?" Apa kamu nggak takut sama Allah perihal kamu ini durhaka sama bapak kamu? Ini bapak orang tua nih yang mesti dihormati, berbuat baik, berbakti kepadanya, masa durhakain? Apa kata itu anak? Ya Amirul Mukminin, duhai Amirul Mukminin, gitu.
apakah tidak ada hak bagi seorang anak yang jadi kewajiban buat babenya? Gitu. Kata Sayyidina Umar, ada. Yang pertama, ya, ayastanjiba ummah. Gitu. Wa yuhsina ismah. Wa yu'allimu kitabah. Wa yu'allimahul kitabah. Yang pertama kewajiban bapak sama anak itu mencarikan ibu buat anaknya. Ya, mencarikan ibu buat anaknya. Ini jangan salah paham, ntar cari ibu buat anaknya, anak udah lahir nyari ibu lagi, bukan begitu. Artinya sebelum kita nikah buat calon ibu kita, cari dulu ya ibu yang nanti bakal pantas buat ngerawat anak kita. Bisa gitu. Makanya kita disuruh pilih perempuan tuh cari calon istri, ada kriterianya. Utama yang bagus agamanya. Katanya anak nih, mastanjaba ummi, bapak saya nggak pilihin ibu yang bagus buat saya, begitu. Wa mahia, dan tidaklah ibu saya illa sindiatun, cuman seorang budak dari bangsa Sindi. Tuh ibu nggak bisa ngajarin apa-apa, nggak ngerti, sama Tuhan yang nggak kenal gitu bahasanya. Terus yang kedua, kewajiban bapak sama anak, ayuhsina ismahu, membaguskan nama anak. Udah lahir punya anak, kasih nama yang bagus. Ini anak jawab lagi, wala hasana ismi, bapak saya juga kasih yang nama yang bagus buat saya. Sama nih Ja'lan, bapak saya kasih nama saya kampret, begitu. Tuh anak kasih nama kampret. Apa yang bagus dari kampret? Codot. Itu codot ya. Yang kalau siang dia gelantungan, hanya kalau malam dicariin buah-buahan di pohon, digrogotin aja. Itu codot. Ya. Jadi sama nih Ja'lan, bapak saya kasih nama saya kampret, begitu. Ya, wala 'allamani kitaban, dan bapak saya nggak ngajarin saya kitab Al-Qur'an, nggak diajarin, walaupun saya nggak diajarin, dicuekin aja. Gitu, nggak ada pengajaran biar kenal sama Allah Ta'ala, biar kenal sama Rasulullah, biar tahu hukum-hukum syariat agama, nggak diajarin sama sekali. Abis tuh anak ngomong gitu, falta fata Umar ila abi ila dzalikal ab, ya, maka menoleh tuh Sayyidina Umar kepada bapak itu, katanya, tadi ente bilang anak ente durhaka sama ente, kalau begini keadaannya ente udah lebih dulu durhaka sama anak ente sebelum anak ente durhaka sama ente, begitu. Jadi ada kalanya ada orang tua durhaka sama anak, ada. Kapan? Pada saat orang tua tidak menjalankan kewajibannya. Nah sekarang umpama ada anak model kayak gitu ya, mudah-mudahan sih anak kita nggak deh, kalau kita bagus semuanya insya Allah, saleh-salehah. Seumpama ada kayak begitu, tinggal lihat diri kita, apakah diri kita udah memberikan hak-hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Kalau umpama udah, terus tuh anak masih juga begitu, insya Allah deh kita nggak jadi kena tuntutan gitu ya, nggak kena tuntutan, kecuali kayak tadi hak-hak mereka kita nggak tunain. Ini ada anak umpama katakan nama Abdurrahman, bagus nggak? Bagus ya, terus ibunya juga bagus, pendidikan bagus, ustadzah juga, ngajar ngaji juga, Al-Quran kita ajarin segala macam, kan hak-hak dia udah kita tunaikan, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Tapi tuh anak umpama masih nggak enak juga, insya Allah kita akan ada tuntutan nanti, gitu ya. Iya, kecuali emang kalau kitanya kayak tadi cerita tuh ya, nggak menjalankan kewajiban kita dan tidak menunaikan akan hak-haknya, itu anak jadi berandalan, beringasan, kita dituntut nanti sama Allah Ta'ala. Ya kita dituntut sama Allah Ta'ala. Begitu. Jadi bagaimana ya kalau sekira-kira kita udah kasih nama bagus, semuanya bagus, hak-haknya tertunaikan masih begitu juga, kita nggak dituntut, gitu ya, kita nggak dituntut. Jadi kalau saat sekarang kita kan bahwa sebenarnya anak-anak sekarang dengan zaman teknologi, zaman apa, kemudian kita dengan sekolah dengan elektronik ya, sekarang dengan zaman ini, sekarang kan yang masih bisa berjalan kan di dalam pendidikan langsung kan pesantren berarti. Oh iya. Iya. Kita bisa langsung dan bisa. Nah ini soal tua ini nanti termasuk juga dalam untuk kalau sekarang dia nggak bisa menempatkan pada kursi anak
Iya, artinya kemampuan kita kan orang masing-masing ya. Ya, pada saat memang dia bisa masukin anak ke pesantren, masukin bagus. Dulu ada tradisi begini, ada bapak atau ibu kalau dia mau nyuruh anaknya nggak langsung, dipanggil orang lain bilangin sama si fulan anaknya, bilangin sama si fulan tuh anaknya, biar dia kayak begini gitu. Orang lain langsung ngomongin. Kenapa? Sebab saking menjaga takut anaknya dicap durhaka. Kalau umpama tuh orang tua ngomong langsung sama anaknya ngebantah, ngembalikin durhaka nggak? Khawatir begitu. Orang lain disuruhin nyampein ke anaknya, bilangin tuh si fulan ya, biar begini. Seumpama tuh anak ngebantah, bukan bantah bapaknya, bantah tuh orang gitu. Tuh sampai begitu tradisi tuh. Khawatir dia punya anak yang dicap durhaka kayak gitu, khawatir gitu ya, saking jaganya begitu ya. Jadi perihal-perihal yang kayak begini nih emang mesti kita jaga. Jangan anak, bini orang lain sama kita, bini orang lain bukan orang lain, emang adik kita, mbok kita bukan orang lain, karena sebab pernikahan kita akad sama dia, maka itu tanggungan semuanya pindah sama kita suaminya. Bukan cuman dohirnya, batinnya juga ya. Dari bapaknya dia itu, walinya pindah sama kita. Itu pun ada haknya dia yang mesti kita naikkan. Pendidikan ya, kalau makan semuanya sih itu sih udah kita maklum. Pendidikan sama istri mesti ajarin. Ada orang kerjaannya dikir wirid di atas sajadah. Kalau kena wirid udah luar biasa dah pokoknya ya. Gitu. Tasbihnya juga tasbih bukan yang 100 lagu, 1000 panjang, tasbih panjang gitu. Bininya maksiat di luar. Ini suami dia lupa, saking asiknya wirid dia lupa didik bininya. Bininya maksiat di luar, itu suami di atas sajadah kena dosanya. Sampai segitu. Kenapa? Karena ada hak istri yang mesti ditunaikan sama suaminya. Suaminya lupa, lalai. Walaupun urusan wiridnya nggak lalai, tapi ngajarin istrinya lalai. Istrinya berbuat dosa di luar, suami lagi wirid di atas sajadah kena dosanya. Kecuali gitu dibilangin berkali-kali ya segala macam, tapi tuh bini masing aja kayak begitu. Iya, gugur nah ya. Gitu. Kalau emang kayak begitu ada yang lain lah begitu ya, yang lain. Jangan ganti. Tambahin. Iya. Mana tadi? Laula anna Allaha sakhara hadhil jawariha laka wa jabbaraha ala ta'atika la kunta la tastati'a an ta'sillaha bi syai'in minha ya. Dan seandainya tidak gitu ya, bahwa Allah Ta'ala itu sakhar telah menundukkan hadhil jawariha akan jawarih anggota-anggota tubuh ini laka bagi dirimu, wajab baroha dan Allah telah memaksanya ala ta'atika untuk berbuat taat kepadamu. Kalau Allah Ta'ala nggak perintahin anggota tubuh kita ya untuk berbuat taat sama kita, nurut sama kita gitu. Ini mata nih umpama Allah nggak perintahin gini, mata ikutin tuh maunya dia, telinga ikutin maunya dia, mulut ikutin maunya dia, tangan ikutin maunya itu orang, kaki ikutin maunya itu orang. Kalau Allah nggak gituin tuh kepada anggota tubuhnya, anggota tubuh kita gitu ya, bagaimana itu yang kejadian dan Allah nggak memaksanya? La kunta niscaya kamu la tastati'u tidak akan pernah mampu anta'sillaha bi syai'in bahwa engkau berbuat maksiat kepada Allah dengan sesuatu minha daripada anggota tubuh itu. Nggak akan pernah maksiat kita. Umpama tangan mau nyolong nih ya, sedangkan Allah nggak perintahin tangan kita buat nurut sama kita, mau nyolong nih, tahu-tahu begini sendiri itu tangan. Iya, mata yang melihat yang bukan, tahu-tahu matanya dibalikin ke belakang semua gitu. Sumpama kayak gitu ya, sumpama kayak begitu keadaannya gitu. Situ dulu ya. Laula annallaha sakhara hadhil jawariha wallahu a'lam.